Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu angkringan Bima terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan di sudut ruangan, sesekali bercampur dengan bunyi motor lewat di jalan depan. Bima duduk di lantai gudang kecil di belakang, tangannya sibuk menggeser kotak-kotak lama yang berdebu. Sinta ikut membantu, meski wajahnya tampak bosan. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi udara, membuat mereka sering terbatuk kecil. "Mas, ini udah lama banget nggak dibersihin." "Ya," kata Sinta sambil mengibaskan tangannya, mencoba menyingkirkan debu yang beterbangan. Bima hanya mengangguk. "Iya, Sin. Siapa tahu ada barang yang bisa dipakai lagi. Sayang kalau cuma numpuk di sini." Tangannya berhenti ketika ia menemukan sebuah kotak kayu yang lebih berat dari yang lain. Kotak itu tertutup rapat, warnanya kusam, dan ada bekas goresan panjang di permukaannya. Dengan sedikit tenaga, Bima membuka penutupnya. Di dalamnya, tergeletak sebuah mangkuk kayu kuno. Warnanya sudah pudar, tapi ukiran di sisinya masih terlihat jelas, berbentuk pola melingkar yang asing. "Wah, lihat ini, Sin," ucap Bima, matanya berbinar. "Mangkuk apa?" "Ya, kayaknya tua banget." Sinta mendekat, menatap mangkuk itu dengan ragu. "Aku pernah dengar nenek cerita soal mangkuk pusaka keluarga. Jangan-jangan ini yang dimaksud." Bima tersenyum kecil. "Masa sih? Tapi kok aku nggak pernah lihat nenek pakai ini. Udah bulukan begini, coba kita bersihin aja." Ia mengusap mangkuk itu dengan kain lap. Anehnya, meski penuh debu, permukaan kayu terasa dingin di tangannya, seolah baru saja diangkat dari air. Bima mengernyit, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia meletakkan mangkuk itu di meja angkringan, tepat di samping tumpukan piring. Tak lama kemudian, seorang pembeli datang. Lelaki parubaya dengan kemeja lusuh, wajahnya tampak lelah. "Mas, nasi kucingnya satu." "Ya, kok tumben sepi?" Bima tersenyum ramah. "Iya, Mas, belum rezeki mungkin." Saat Bima menyiapkan pesanan, pembeli itu melirik ke arah mangkuk kayu di meja. Matanya menatap lama, seolah tertarik tanpa alasan. "Mas, kok saya jadi pengen beli lebih banyak?" "Ya, kayaknya enak semua. Tambahin sate usus sama gorengan." "Ya." Bima terkejut, tapi senang. "Alhamdulillah. Boleh, Mas. Saya siapin." Sinta memperhatikan dari samping. Ia melihat cara pembeli itu menatap mangkuk, seperti orang yang haus menatap air. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, tapi ia memilih diam. Angin sore berhembus masuk lewat celah pintu, membuat lampu gantung bergoyang pelan. Bayangan mangkuk di meja ikut bergerak, memanjang di dinding, seakan berdenyut mengikuti napas seseorang yang tak terlihat. Bima tidak menyadarinya, ia sibuk melayani pembeli yang tiba-tiba lahap memesan banyak makanan. Namun, di dalam dadanya, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti firasat samar bahwa sesuatu baru saja dimulai. Malam itu angkringan Bima tampak berbeda. Lampu Petromax yang tergantung di depan berayun pelan tertiup angin, cahayanya berkelip-kelip, membuat bayangan meja dan kursi bergerak seperti hidup. Tidak biasanya, banyak orang datang. Kursi yang biasanya kosong kini penuh, suara obrolan bercampur dengan denting sendok dan piring. Bima sibuk melayani, wajahnya sumringah melihat uang yang masuk. Sinta duduk di sudut, memperhatikan suasana. Matanya terus tertuju pada mangkuk kayu yang diletakkan Bima di meja dekat kasir. Entah kenapa, benda itu seolah menarik pandangannya. Dari sudut tertentu, ia merasa mangkuk itu seperti mengeluarkan cahaya redup, bukan cahaya biasa, tapi semacam bayangan gelap yang menempel di sekitarnya. Setelah angkringan tutup, Bima menghitung uang dengan wajah puas. "Alhamdulillah, Sin. Malam ini laris banget, kayak mimpi." Sinta menatap mangkuk itu, lalu berkata pelan, "Mas, coba lihat mangkuk itu. Rasanya aneh." "Iya, dari tadi aku nggak bisa berhenti mikirin." Bima mendongak sebentar, lalu tertawa kecil. "Aneh gimana? Itu cuma mangkuk tua. Justru berkat mangkuk itu,
angkringan kita rame. Kamu nggak lihat tadi? Sinta menggeleng. Aku ngerasa ada yang gelap dari situ. Kayak, ada sesuatu yang nggak beres. Bima menghela napas, suaranya agak kesal. Kamu ini kebanyakan nonton film horor. Jangan mikir aneh-aneh. Kita lagi senang-senangnya, jangan dirusak. Belum sempat Sinta menjawab, tiba-tiba terdengar suara pecah di belakang. Sebuah gelas jatuh dari rak, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pecahannya berserakan di lantai. Bima terkejut, tapi buru-buru menenangkan diri. Ah, paling tikus. Dari tadi aku dengar suara-suara kecil. Sinta menatapnya serius. Mas, itu bukan tikus. Aku yakin ada yang lain di sini. Kita harus cari tahu soal mangkuk itu. Bima berdiri, mengangkat tangannya seolah menolak. Udah, Sin, aku capek. Jangan takut-takutin aku. Besok kita buka lagi, pasti tambah rame. Sinta terdiam, tapi matanya tetap menatap mangkuk kayu itu. Bayangan dari lampu Petromax membuat ukiran di sisinya tampak bergerak, seperti berputar perlahan. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, sementara Bima sudah masuk ke kamar, meninggalkan meja dengan mangkuk yang masih tergeletak di sana. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Suara dedaunan bergesekan, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang panjang. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tidak enak itu semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun bersama mangkuk itu, dan kini memperhatikan mereka dari kegelapan. Malam berikutnya, angkringan Bima semakin ramai. Kursi-kursi penuh, suara tawa dan obrolan bercampur dengan asap sate yang mengepul. Dari luar, semua tampak biasa saja, tapi di dalam hati Bima ada rasa yang sulit ia jelaskan. Setiap kali ia melirik ke arah mangkuk kayu di meja, dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Sinta duduk di dekat pintu, memperhatikan kakaknya yang sibuk melayani pembeli. Sesekali ia menatap mangkuk itu dengan wajah cemas. Setelah angkringan tutup dan para pembeli pulang, ia akhirnya bicara. Mas, aku serius. Mangkuk itu nggak beres. Dari kemarin aku ngerasa ada yang ngawasin kita. Bima menghela napas panjang, lalu menumpuk uang hasil penjualan di meja. Sin, kamu lihat sendiri kan? Angkringan kita rame terus. Aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Jangan bikin aku ragu. Sinta menatapnya tajam. Mas, uang banyak nggak ada gunanya kalau kita diganggu terus. Aku takut ini ada hubungannya sama nenek. Bima terdiam sejenak, tapi kemudian menggeleng. Udah, jangan bawa-bawa nenek. Itu cuma mangkuk tua. Kamu terlalu percaya sama hal-hal mistis. Belum sempat Sinta membalas, terdengar suara sendok jatuh dari dapur. Mereka berdua menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bima mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Paling kucing nyelonong, katanya, meski suaranya terdengar ragu. Sinta berdiri, berjalan pelan ke arah dapur. Lampu redup membuat bayangan di dinding bergerak panjang. Ia berhenti, lalu menoleh ke Bima. Mas, ini bukan kucing. Aku yakin ada yang lain. Bima menutup wajahnya sebentar dengan kedua tangan, lalu berdiri. Aku capek, Sin. Jangan terus-terusan ngomong begitu. Aku mau istirahat. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Sinta sendirian di ruang angkringan yang kini sepi. Sinta menatap mangkuk kayu itu sekali lagi. Ukiran di sisinya tampak berputar pelan, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Angin malam masuk lewat celah pintu, membuat lampu bergoyang. Bayangan mangkuk di dinding tampak lebih besar, seolah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Sinta menelan ludah, lalu memejamkan mata sejenak. Perasaan takut itu semakin kuat, tapi ia tahu Bima tidak akan mendengarkan. Di kamar, Bima berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun, telinganya menangkap suara samar dari arah meja angkringan. Seperti bisikan pelan, terlalu jauh untuk jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menarik selimut, berusaha mengabaikan, tapi suara itu terus ada, seperti seseorang yang memanggil namanya dari kegelapan. Pagi menjelang, tapi suasana di angkringan Bima terasa berat. Udara dingin masih menempel, dan cahaya matahari yang masuk lewat celah papan dinding tidak cukup mengusir rasa gelisah yang tersisa dari malam sebelumnya. Bima duduk di kursi panjang,
menatap mangkuk kayu yang kini ia letakkan di atas meja. Matanya lelah, wajahnya pucat. Ia tidak tidur semalaman, telinganya terus dihantui bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Sinta masuk membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di depan Bima, lalu ikut duduk. "Mas, kamu nggak tidur?" "Iya," tanyanya pelan. Bima menggeleng. "Nggak bisa, dari tadi malam aku dengar suara, kayak ada yang manggil." Dari arah mangkuk itu, Sinta menatap mangkuk dengan hati-hati. Ukiran di sisinya tampak lebih jelas pagi itu, seolah garis-garisnya baru saja diukir. "Aku udah bilang, Mas, ada yang nggak beres. Aku juga semalam lihat bayangan di pojok angkringan. Tinggi, hitam, kayak berdiri ngeliatin kita." Bima menelan ludah, mencoba menepis rasa takut. "Mungkin cuma bayangan lampu." Sinta menggeleng cepat. "Bukan, Mas. Aku yakin itu bukan bayangan biasa. Aku ngerasa dia ada di sini, ngikutin kita." Hening sejenak, hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang terdengar. Bima menunduk, menatap uang hasil penjualan semalam yang masih tersusun di meja. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Entah kenapa, uang itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan ada beban yang menempel di setiap lembar. "Mas," suara Sinta lirih, "kalau ini beneran ada hubungannya sama nenek, kita harus cari tahu. Jangan sampai terlambat." Bima mengangkat kepalanya, menatap adiknya. Ada rasa ragu di matanya, bercampur dengan ketakutan yang mulai sulit ia sembunyikan. Ia ingin menyangkal, tapi bayangan bisikan semalam masih jelas di telinganya. Tiba-tiba, suara sendok jatuh terdengar lagi dari dapur. Mereka berdua menoleh bersamaan. Kali ini bukan hanya sendok, piring-piring di rak ikut bergetar, lalu satu persatu jatuh ke lantai, pecah berantakan. Sinta menjerit kecil, sementara Bima berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Dari arah mangkuk, terdengar bunyi lirih seperti desir napas panjang. Bima melangkah mundur, dadanya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang menusuk. Bukan sekadar firasat, tapi kehadiran nyata yang tak bisa ia bantah lagi. Sinta menggenggam lengannya erat. "Mas, kita harus cari tahu sekarang. Kalau enggak, aku takut kita enggak bakal selamat." Bima menatap mangkuk itu sekali lagi. Ukiran di sisinya tampak berputar pelan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dalam hati, ia tahu Sinta benar. Sesuatu yang gelap telah bangkit, dan kini mereka berdua sudah terjebak di dalamnya. Kamar ibu terasa pengap sore itu. Tirai jendela hanya terbuka sedikit, membiarkan cahaya matahari masuk dalam garis tipis yang jatuh di lantai. Bima duduk di kursi kecil di samping ranjang, menatap ibunya yang terbaring lemah. Wajah ibu pucat, napasnya pendek-pendek, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu, kenapa, Bu?" Suara Bima lirih, penuh cemas. Ibu tidak langsung menjawab. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, seperti meracau. Jangan ambil lagi, sudah cukup." Bima menoleh ke Sinta yang berdiri di dekat pintu. Adiknya tampak tegang, kedua tangannya saling menggenggam. "Sin, kamu dengar, ibu ngomong apa sih?" Sinta melangkah mendekat, duduk di sisi ranjang. "Ibu, siapa yang datang? Ibu butuh istirahat." Tiba-tiba, ibu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah meja kecil di sudut kamar. Di atasnya, Bima meletakkan mangkuk kayu yang ia bawa dari angkringan. Saat jari ibu mengarah ke sana, mangkuk itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bima terperanjat, jantungnya berdegup kencang. "Mangkuk ini, maksud ibu apa?" Tatapan ibu tiba-tiba kembali jernih sesaat. Ia menggenggam tangan Bima dengan kuat, suaranya bergetar. "Jauhi mangkuk itu, Nak, jauhi." Setelah itu, matanya kembali sayu, dan ia mulai meracau lagi, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak jelas. Bima menatap ibunya dengan bingung, sementara Sinta menoleh ke arah mangkuk dengan wajah tegang. "Mas," bisik Sinta, "apa yang aku bilang? Ini ada hubungannya sama mangkuk itu. Ibu bisa ngerasain." Bima tidak menjawab, tangannya masih digenggam erat oleh ibunya, tapi pikirannya melayang. Kata-kata samar yang ia dengar semalam, bayangan yang dilihat Sinta, dan sekarang kondisi ibu, semuanya terasa saling terhubung. Di luar kamar,
suara angin malam mulai terdengar, menembus celah-celah dinding kayu. Bima menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu semakin nyata. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan bahwa mangkuk itu bukan sekadar benda tua. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang kini menagih sesuatu dari keluarganya. Sore itu hujan turun rintik-rintik, membuat suasana rumah semakin muram. Bima duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu kamar ibu yang tertutup. Sejak kejadian siang tadi, pikirannya tidak tenang. Kata-kata ibunya yang berulang-ulang menyuruh menjauhi mangkuk itu terus terngiang di telinganya. Sinta muncul dari gudang kecil di belakang angkringan, membawa sebuah buku tua yang sampulnya sudah rapuh. Debu menempel di tangannya, tapi matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Mas, aku nemu ini," katanya sambil menyerahkan buku itu. Bima menerima, lalu membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan yang sudah pudar memenuhi kertas, sebagian sulit dibaca. Sinta menunjuk ke bagian akhir buku. "Ini kayaknya buku harian nenek. Lihat halaman terakhir." Bima menunduk, membaca pelan. "Aku sudah berjanji, memberinya tumbal setiap bulan. Jika aku ingkar, keturunanku yang akan menggantikanku." Suaranya tercekat, matanya membesar. Ia menoleh ke Sinta. "Astaga, Sin, ini beneran." Sinta mengangguk, wajahnya tegang. "Nenek bikin perjanjian sama jin. Namanya perewangan. Mangkuk itu wadahnya. Kalau perjanjian dilanggar, tumbalnya pindah ke keturunan. Itu kita, Mas." Bima menutup buku itu dengan cepat, dadanya naik turun. "Nggak mungkin, nenek kita orang baik. Mana mungkin dia, Mas, lihat sekeliling," potong Sinta. "Ibu sakit tanpa sebab." Mangkuk itu bergetar sendiri, suara-suara aneh tiap malam. Semua ini nggak kebetulan. Bima berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata Sinta menusuk logikanya. Ia teringat pembeli yang tiba-tiba lapar berlebihan, gelas yang pecah sendiri, dan bisikan samar yang memanggil namanya. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Kalau ini beneran, berarti Bima berhenti, menatap mangkuk kayu yang kini diletakkan di meja. Ukiran di sisinya tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya lampu, berarti kita udah terjebak dari awal. Sinta menelan ludah, lalu menutup buku harian itu dengan hati-hati. "Mas, kita harus cari cara sebelum terlambat. Kalau enggak, tumbalnya bakal diambil lagi." Hening menyelimuti ruangan, hanya suara hujan di luar yang terdengar, menetes pelan di atap seng. Bima menatap mangkuk itu lama, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar takut. Bukan hanya karena benda itu, tapi karena ia tahu kutukan ini bukan sekadar cerita lama. Ini nyata, dan kini menagih giliran mereka. Malam itu angkringan kembali ramai, tapi suasananya terasa berbeda bagi Bima. Senyum yang ia tunjukkan pada pelanggan hanya sekadar topeng. Di dalam dadanya, ada rasa gelisah yang makin sulit ia abaikan. Setiap kali ia menoleh ke arah mangkuk kayu di meja, jantungnya berdegup lebih cepat. Seolah benda itu menatap balik, menunggu sesuatu. Sinta duduk di kursi dekat pintu, matanya tidak pernah lepas dari kakaknya. Ia bisa melihat perubahan kecil pada Bima, gerakannya lebih kaku, suaranya terdengar lebih pendek, dan sesekali ia melirik ke belakang dengan wajah tegang. Setelah angkringan tutup, Bima menutup pintu kayu dengan cepat, seakan ingin menghalangi sesuatu masuk. Ia duduk di kursi, menumpuk uang hasil penjualan, tapi tangannya gemetar. "Mas," suara Sinta pelan, "kamu nggak bisa terus begini. Kita harus hadapi kenyataan. Mangkuk itu bukan benda biasa." Bima menggeleng, suaranya meninggi. "Aku nggak mau dengar lagi, Sin. Semua ini cuma kebetulan. Angkringan rame, itu rezeki. Jangan bikin aku takut dengan cerita-cerita nggak jelas." Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu pikir aku senang ngomong begini? Aku juga pengen kita tenang. Tapi lihat ibu, lihat apa yang terjadi di rumah. Kamu mau tunggu sampai ada korban lagi?" Bima terdiam, wajahnya menegang. Ia ingin membantah, tapi kata-kata Sinta menusuk. Ia teringat ibunya yang meracau, suara bisikan yang ia dengar tiap malam, dan bayangan hitam yang sempat ia lihat sekilas di sudut angkringan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah dapur.
Bima dan Sinta menoleh bersamaan. Rak piring bergetar hebat, lalu satu piring jatuh dan pecah. Setelah itu, hening. Bima berdiri, tubuhnya kaku. Paling angin, katanya cepat, meski matanya jelas menunjukkan ketakutan. Sinta mendekat, menggenggam lengan kakaknya. Mas, ini bukan angin. Kamu tahu itu. Bima menatap adiknya, lalu menunduk. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Suara bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seakan berasal dari mangkuk di meja. Bima menutup telinganya dengan kedua tangan, wajahnya pucat. Kenapa aku terus dengar suara itu, gumamnya. Sinta menatapnya dengan ngeri. Mas, kalau kita nggak cari cara, aku takut kita nggak bakal bisa keluar dari ini. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat pintu berderit. Bayangan dari lampu Petromax bergerak di dinding, membentuk siluet tinggi yang berdiri di belakang mereka. Bima menoleh sekilas, dan untuk sesaat ia yakin ada sosok hitam yang sedang menatapnya. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang ada di balik mangkuk itu sudah mulai menuntut sesuatu. Malam itu rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk lewat celah-celah dinding, membuat suara berderit yang panjang. Bima duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, matanya sayu karena kurang tidur. Di meja, mangkuk kayu itu masih tergeletak, seolah menunggu. Sinta duduk di sampingnya, memegang buku harian nenek yang sudah mereka temukan. Mas, suara Sinta pelan, kita nggak bisa terus begini. Ibu makin parah, dan aku yakin ini ada hubungannya sama mangkuk itu. Bima menatap buku di tangan adiknya, lalu mengalihkan pandangan ke mangkuk. Ukiran di sisinya tampak lebih dalam, seperti baru saja digores. Ia menelan ludah, mencoba menepis rasa takut. Aku nggak tahu harus gimana, Sin. Kalau ini beneran perjanjian nenek, berarti kita udah terjebak dari dulu. Sinta menghela napas, matanya berkaca-kaca. Mas, kita harus cari bantuan. Kalau enggak, tumbalnya bakal diambil lagi. Aku takut giliran kita. Belum sempat, Bima menjawab, terdengar suara batuk keras dari kamar ibu. Mereka berdua berlari masuk. Ibu terbaring dengan tubuh gemetar, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Bibirnya bergerak cepat, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia datang, dia nagih lagi, suara ibu lirih, hampir seperti bisikan. Bima menggenggam tangan ibunya, panik. Ibu, jangan ngomong gitu. Kami di sini, nggak ada siapa-siapa. Tapi ibu tidak menoleh. Matanya tetap kosong, seolah menatap sosok lain di sudut kamar. Sinta mengikuti arah pandangan itu, dan untuk sesaat ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di sana, samar tapi jelas. Nafasnya tercekat, tubuhnya kaku. Tiba-tiba ibu menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, lalu terkulai lemas. Bima berteriak memanggil, mengguncang bahunya, tapi tidak ada jawaban. Suasana kamar mendadak hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh. Mas, ibu. Bima terduduk di samping ranjang, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh ibunya yang sudah dingin. Di meja kecil, mangkuk kayu itu bergetar pelan, mengeluarkan bunyi retakan halus, seperti tawa yang ditahan. Bima menunduk, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menyangkal. Teror itu nyata, dan kini sudah mengambil korban pertama dari keluarganya. Malam itu, setelah pemakaman ibu selesai dan rumah kembali sepi, Bima duduk di teras samping angkringan dengan wajah muram. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di jalan tanah depan rumah. Sinta duduk di sampingnya, memeluk lutut, matanya sembab karena menangis. Mas, suara Sinta pelan, kita nggak bisa diem aja. Kalau benar ini gara-gara mangkuk itu, kita harus cari bantuan. Bima menunduk, menatap tanah yang basah. Kata-kata ibunya sebelum meninggal terus terngiang di kepalanya. Jauhi mangkuk itu, bisikan itu bercampur dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Aku nggak tahu harus gimana, Sin, jawabnya lirih. Kalau benar ini kutukan, apa kita bisa lawan? Sinta menoleh, menatap kakaknya dengan mata penuh tekad.
Aku dengar ada seorang dukun di desa sebelah. Orang-orang bilang dia sering bantu keluarga yang diganggu makhluk halus. Kita coba temui dia, Mas. Kita nggak punya pilihan lain. Bima terdiam lama. Angin malam bertiup, membuat lampu gantung di angkringan berayun pelan. Bayangan mangkuk kayu yang masih ada di meja tampak bergerak di dinding, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya Bima mengangguk pelan. Baik, besok malam kita ke sana. Aku nggak mau ada korban lagi. Asteris. Malam berikutnya, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa sebelah. Udara lembab, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Sinta berjalan di belakang Bima, menggenggam buku harian nenek erat-erat. Rumah dukun itu berada di pinggir hutan, sederhana dengan dinding bambu dan lampu minyak yang redup. Saat mereka tiba, seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di beranda, seolah sudah menunggu. Matanya tajam, menatap mereka tanpa berkedip. Kalian datang membawa beban berat, ucapnya pelan, suaranya dalam. Aku sudah merasakan kehadirannya sejak tadi. Bima menelan ludah, lalu duduk di hadapan lelaki itu. Pak, kami butuh bantuan. Keluarga kami diganggu. Ibu saya sudah meninggal. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Dukun itu mengangguk pelan, lalu menatap mangkuk kayu yang dibawa Bima dalam kain. Itu wadahnya, jin perewangan. Sudah lama ia tidak mendapat tumbal. Ia marah. Nyawa ibumu diambil sebagai pengganti. Sinta menunduk, air matanya jatuh. Bima mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Apa kami bisa menghentikannya, Pak? Bagaimana caranya? Dukun itu menarik napas panjang. Ada satu jalan, mangkuk itu harus dihancurkan. Tapi ingat, tidak mudah. Jin itu akan melawan, dan tumbal berikutnya sudah ditentukan. Bima menatapnya dengan mata membesar. Siapa tumbal berikutnya? Dukun menatap lurus ke arahnya, suaranya tegas. Kamu, nak, giliranmu sudah tiba. Bima terdiam, tubuhnya kaku. Sinta menoleh cepat, wajahnya pucat. Tidak, dia kakak saya. Apa nggak ada cara lain? Dukun menggeleng perlahan. Inilah harga dari perjanjian yang dibuat nenek kalian. Kalian harus siap. Kalau tidak, kutukan ini akan terus menelan keturunan kalian satu persatu. Suasana hening. Hanya suara malam yang terdengar, bercampur dengan desir angin dari hutan. Bima menunduk, dadanya sesak. Ia tahu, sejak awal ia sudah terjebak. Dan kini, waktunya hampir tiba. Malam itu udara di sekitar rumah dukun terasa lebih berat. Lampu minyak di dalam ruangan bergoyang pelan, cahayanya menari di dinding bambu. Bima duduk bersila di hadapan lelaki tua itu, sementara Sinta duduk di sampingnya, memeluk buku harian nenek erat-erat. Dukun menutup matanya sebentar, lalu menghela napas panjang. Kalian harus tahu, perjanjian yang dibuat nenek kalian bukan perjanjian biasa. Jin perewangan itu tidak hanya menagih tumbal, tapi juga menanamkan ikatan pada darah keturunannya. Selama mangkuk itu masih ada, ikatan itu tidak akan putus. Bima menunduk, suaranya bergetar. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Dukun membuka matanya, menatap mereka dengan tajam. Kalian harus melakukan ritual pemutusan. Tapi ingat, ini bukan sekadar menghancurkan mangkuk. Jin itu akan melawan. Ia akan mencoba menipu, menakut-nakuti, bahkan menawarkan kembali kekayaan yang pernah kalian rasakan. Sinta menggenggam lengan kakaknya. Mas, kita harus siap. Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak. Bima menatap adiknya, lalu mengangguk pelan. Meski takut, ia tahu tidak ada jalan lain. Apa yang harus kami siapkan, Pak? Dukun berdiri, mengambil sebuah kantong kain dari rak bambu. Ia mengeluarkan beberapa benda, kemenyan, seikat bunga kering, dan sebuah palu besi kecil yang tampak tua. Kalian harus melakukan ritual di tempat mangkuk itu pertama kali ditemukan. Di angkringan kalian, nyalakan kemenyan ini, taburkan bunga di sekeliling mangkuk, lalu bacakan doa yang akan aku ajarkan. Saat jin itu muncul, jangan dengarkan kata-katanya. Fokus pada tujuan kalian, menghancurkan wadahnya. Bima menatap palu besi itu lama, lalu meraihnya dengan tangan gemetar. Rasanya dingin, seolah menyimpan beban yang berat. Pak, suara Bima lirih, kalau kami gagal. Dukun menatapnya dalam-dalam.
Kalau kalian gagal, maka tumbal berikutnya akan diambil. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara malam dari luar yang terdengar, bersahut-sahutan dengan lolongan anjing yang panjang. Sinta menunduk, wajahnya pucat. Bima menggenggam palu itu lebih erat, mencoba menenangkan dirinya. Dalam hati, ia tahu pertarungan yang akan datang bukan hanya melawan jin, tapi juga melawan dirinya sendiri, melawan rasa takut, keserakahan, dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima benar-benar merasa bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Tengah malam, gudang angkringan dipenuhi asap kemenyan yang menebal, membuat udara terasa berat. Bima duduk bersila di lantai, palu besi pemberian dukun tergenggam erat di tangannya. Sinta duduk di sampingnya, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Di depan mereka, mangkuk kayu itu diletakkan di atas lantai, dikelilingi taburan bunga kering. Dukun berdiri di belakang mereka, suaranya berat saat melafalkan doa-doa. Ingat, jangan dengarkan kata-katanya. Jin itu akan mencoba menggoyahkan hati kalian. Fokus pada tujuan, hancurkan wadahnya. Bima menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya berdegup kencang, seolah jantungnya hendak meloncat keluar. Tiba-tiba, lampu Petromax di sudut ruangan berkedip-kedip, lalu padam. Hanya cahaya redup dari bara kemenyan yang tersisa, membuat bayangan di dinding bergerak liar. Dari arah mangkuk, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang makin lama makin jelas. Bima, suara itu berat, dalam, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kau sudah merasakan nikmatnya hidup berkecukupan. Mengapa ingin menghentikannya? Bima memejamkan mata, mencoba mengabaikan. Tapi suara itu semakin keras, kini terdengar seperti tawa yang menekan telinganya. Sinta menggenggam lengan kakaknya erat. Mas, jangan dengar, fokus. Bayangan hitam mulai muncul dari mangkuk, membesar, menjulang hingga menyentuh langit-langit. Sosok itu tidak jelas bentuknya, hanya gumpalan gelap dengan mata merah menyala. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Kalau kau menolak, biarkan adikmu jadi gantinya. Serahkan dia padaku, dan kau akan tetap kaya. Kau akan hidup nyaman, tanpa kekurangan. Bima terperanjat, matanya membelalak. Ia menoleh ke Sinta yang masih menggenggam lengannya, wajah adiknya penuh ketakutan. Suara itu kembali bergema, lebih menekan. Pilih, Bima, kekayaan atau adikmu. Kau tahu, hidup miskin itu menyakitkan. Kau sudah merasakannya. Jangan kembali ke sana. Bima menggertakkan giginya, dadanya sesak. Bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya, hari-hari sepi di angkringan, wajah lelah ibunya, rasa putus asa saat tak ada pembeli. Semua itu membuat tubuhnya gemetar. Namun, tatapannya jatuh pada Sinta, adiknya yang selalu ada di sampingnya, yang sejak awal memperingatkan, yang kini rela duduk di sini bersamanya menghadapi teror. Bima mengangkat palu besi itu tinggi-tinggi, suaranya bergetar tapi tegas. Aku nggak butuh kekayaanmu, aku nggak akan korbankan adikku. Sosok hitam itu menggeram, bayangannya bergetar hebat, membuat ruangan terasa bergetar. Suara tawa berubah menjadi raungan marah. Sinta menutup mata, berdoa dalam hati. Bima menguatkan genggamannya pada palu, bersiap menghadapi serangan terakhir. Malam itu, pertarungan antara manusia dan jin benar-benar dimulai. Asap kemenyan semakin pekat, membuat udara di gudang angkringan sesak. Bima menggenggam palu besi erat-erat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok hitam raksasa yang keluar dari mangkuk ini bergetar hebat, matanya merah menyala, suaranya menggema memenuhi ruangan. Berani sekali kau melawanku, Bima, kau pikir bisa memutus perjanjian ini begitu saja. Bima menahan napas, tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri. Aku nggak peduli lagi, aku nggak mau ada korban lagi. Aku nggak mau hidup dari darah orang lain. Sinta berjongkok di sampingnya, menutup telinga sambil berdoa. Suara tawa jin berubah menjadi pekikan marah. Bayangan hitam itu melayang cepat, menubruk dinding, membuat papan bambu berderit keras. Lampu Petromax jatuh dan padam, menyisakan cahaya merah samar dari bara kemenyan. Bima mengangkat palu, bersiap menghantam mangkuk. Tapi tiba-tiba, suara itu kembali, lebih lembut, menusuk telinga. Bima,
Pikirkan adikmu, kalau kau hancurkan aku, kau akan mati. Tinggalkan semua padaku, biar aku ambil dia sebagai gantinya. Kau akan tetap hidup, tetap kaya. Bima terhuyung, dadanya sesak. Bayangan wajah ibunya yang sekarat berkelebat di kepalanya. Lalu ia menoleh ke Sinta, yang kini menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tapi juga percaya. Mas, jangan dengar dia, suara Sinta bergetar. Kita harus akhiri ini sekarang. Bima menggertakkan gigi, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku nggak akan korbankan adikku. Ia mengayunkan palu sekuat tenaga ke arah mangkuk. Suara dentuman keras menggema, mangkuk itu retak, lalu pecah berkeping-keping. Seketika, sosok hitam itu menjerit panjang, suaranya menusuk telinga, membuat kaca jendela bergetar. Bayangan hitam itu berputar liar, lalu meledak menjadi kepulan asap pekat yang memenuhi ruangan. Bima terhuyung ke belakang, tubuhnya lemas. Sinta berlari memeluknya, wajahnya penuh air mata. Mas, bangun. Bima membuka mata perlahan, napasnya tersengal. Sudah, selesai, Sin, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun, sebelum ia sempat tersenyum, tubuhnya mendadak kaku. Matanya membelalak, darah menetes dari sudut bibirnya. Sinta menjerit, mengguncang tubuh kakaknya, tapi Bima hanya sempat menatapnya sekali lagi, lalu terkulai tak bernyawa. Ruangan mendadak hening, asap kemenyan perlahan hilang, menyisakan kepingan mangkuk yang berserakan di lantai. Sinta terduduk, memeluk tubuh kakaknya erat-erat, air matanya jatuh tanpa henti. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara samar yang terdengar seperti tawa jauh di kejauhan. Seolah-olah, meski wadahnya sudah dihancurkan, amarah perewangan belum benar-benar padam. Dan di dalam hati Sinta, ia tahu, kutukan itu belum berakhir. Pagi itu angkringan kembali sepi. Tidak ada lagi keramaian seperti beberapa malam lalu, hanya suara ayam berkokok dan roda becak yang sesekali lewat di jalan depan. Sinta duduk di kursi panjang, menatap meja. Tempat mangkuk kayu dulu diletakkan. Meja itu kini kosong, tapi bayangan kejadian semalam masih jelas di kepalanya. Ia mengusap matanya yang sembab. Tubuh Bima sudah dimakamkan dini hari tadi, namun rasa kehilangan itu masih menusuk. Setiap sudut angkringan mengingatkannya pada kakaknya, cara Bima melayani pelanggan, tawa kecilnya saat menghitung uang, bahkan kebiasaan sederhana seperti menyalakan lampu Petromax. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Sinta mencoba membereskan meja, menyapu pecahan kecil yang tersisa dari ritual semalam. Tangannya gemetar saat menyentuh lantai, seolah masih bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari mangkuk sebelum hancur. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Sudah selesai, semua sudah selesai, bisiknya, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin ia mencoba menenangkan hati, semakin kuat rasa tidak enak itu. Angkringan yang biasanya terasa hangat kini seperti kehilangan jiwa. Udara di dalam ruangan berat, dan setiap kali ia menoleh ke sudut, ia merasa ada yang memperhatikan. Seorang tetangga lewat, melongok sebentar. Sin, kamu kuat, ya. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Sinta tersenyum tipis, mengangguk. Iya, Bu, terima kasih. Tetangga itu berlalu, meninggalkan Sinta sendirian lagi. Ia menatap meja kosong itu lama, lalu menunduk. Dalam hatinya, ia tahu meski mangkuk sudah dihancurkan, bayangan yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Di luar, matahari mulai naik, tapi cahaya yang masuk ke angkringan terasa redup. Sinta menggenggam tangannya sendiri erat-erat, mencoba menahan rasa takut yang perlahan merayap. Ia sadar, ini baru permulaan. Karena meski wadahnya sudah pecah, kutukan itu masih ada, mengendap, menunggu waktu untuk kembali menagih. Sore itu, angkringan kembali dibuka, tapi suasananya tidak sama. Sinta duduk sendirian di kursi panjang, menatap meja kosong tempat mangkuk dulu berada. Ia mencoba menata ulang piring dan gelas, seolah ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Namun setiap gerakan terasa hampa. Beberapa pelanggan lama sempat mampir, tapi hanya sebentar. Mereka makan dengan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seakan ada sesuatu yang membuat mereka enggan berlama-lama. Sinta memperhatikan wajah-wajah itu, mata mereka sesekali melirik ke sudut ruangan,
lalu buru-buru menunduk. Saat malam semakin larut, angkringan benar-benar sepi. Sinta duduk sambil menopang dagu, pikirannya melayang ke kejadian beberapa hari terakhir. Ia teringat suara ibunya yang meracau, wajah Bima saat terakhir kali hidup, dan jeritan jin perewangan yang masih terngiang di telinganya. Tiba-tiba, terdengar suara piring jatuh dari rak belakang. Sinta terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah dapur. Rak piring itu kosong, tidak ada yang jatuh. Namun di lantai, sebuah piring pecah tergeletak, padahal ia yakin tadi semua sudah tersusun rapi. Sinta menunduk, tangannya gemetar saat hendak memungut pecahan itu. Saat ia menyentuhnya, udara di sekitarnya mendadak dingin. Dari arah meja depan, terdengar suara bisikan samar. Tumbal berikutnya, Sinta membeku, matanya melebar. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu Petromax yang bergoyang pelan, cahayanya berkelip-kelip. Dengan napas tersengal, Sinta kembali duduk. Tangannya menggenggam pecahan piring erat-erat, hingga hampir melukai kulitnya. Ia menatap kosong ke arah meja, lalu ke kursi tempat Bima biasa duduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hati, ia tahu satu hal yang pasti, meski mangkuk sudah hancur, kutukan itu belum berakhir. Dan cepat atau lambat, giliran dirinya akan tiba. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara samar yang terdengar seperti tawa jauh di kejauhan. Angkringan yang dulu penuh cahaya kini kembali tenggelam dalam bayangan. Teror itu masih hidup, menunggu saatnya untuk kembali menagih. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.